Pembicaraan singkat dengan sang majikan beberapa menit lalu menciptakan keambiguan dalam hati Bi Nana. Sebuah tanda tanya besar muncul dalam pikirannya. Mengapa tiba-tiba Alfian menanyakan perihal putrinya? Bagaimana ini? Apa Den Alfian mencurigai sesuatu? Wanita paruh baya itu tampak kalut, memikirkan bagaimana nasibnya jika Alfian sampai tahu kebohongannya selama ini. Mungkin pintu penjara akan terbuka lebar untuk menyambut kedatangannya. Tidak. Ia menggeleng cepat. Menjadi penghuni di balik jeruji besi tidak pernah ada dalam daftar rencana hidupnya. Ia harus menghabiskan masa tuanya dalam kenyamanan seperti rencananya selama ini. Jika bukan dengan Alfian, Riana harus mendapatkan pria kaya yang lain di luar sana. Mengeluarkan ponsel dari saku, wanita itu segera menghubungi putrinya. Entah di mana Riana berada sekarang, sampai tak menjawab panggilan darinya. Binana harus mengulang beberapa kali hingga panggilan terhubung. "Kamu di mana, Riana?" Tanyanya setengah berbisik. Sesekali ia tampak celingukan demi memastikan tidak ada yang melihat di sana. "Di jalan, Bu. Memangnya kenapa?" balas Riana santai. "Ini gawat, Riana." "Gawat apanya, Bu? Memang ada apa?" Binana menghempas tubuhnya pada kursi yang terbuat dari kayu rotan. Sebelah tangannya terangkat memijat kepala yang terasa berdenyut. "Riana, apa Alfian sudah tahu kalau kamu anak ibu?" Keheningan melanda selama beberapa saat. Sepertinya Riana terkejut mendengar pertanyaan itu. "Ya tidaklah, Bu. Alfian tidak akan pernah tahu tentang itu." "Memangnya kenapa? Kalau begitu, kenapa tadi dia tanya soal anak ibu? Padahal selama ini dia tidak pernah tanya-tanya tentang kehidupan pribadi ibu." Mendadak Riana menjadi ikut gelisah dibuatnya. Dirinya lah yang akan paling dirugikan jika sampai kebohongan ini terbongkar. "Memangnya ada apa sampai Alfian tanya begitu?" "Tidak tahu. Ibu hanya bawakan kopi ke ruang baca dan tiba-tiba tanya, apa jangan-jangan Aileen membocorkan sesuatu ke Alfian?" "Tidak mungkin, Bu. Aku sudah ancam Aileen. Dia tidak mungkin berani membocorkan semuanya." Riana tahu betul karakter Aileen yang sangat penakut dan tidak berani melawan. Diancam sedikit saja sudah membuatnya ketakutan. "Semoga saja kamu benar. Karena kalau sampai dia membocorkan semuanya kepada Alfian, bisa tamat riwayat kita." "Tenang saja, Bu. Aileen biar aku yang urus." "Ya sudah,
Kamu harus hati-hati dan jangan sembarangan bertindak. Iya, iya, Bu. Bu Nana menutup panggilan, kepalanya semakin terasa pening. Teringat malam di mana ia menjual Aileen, menciptakan sesal tak berkesudahan. Kalau saja saat itu ia mengetahui bahwa yang akan membeli Aileen adalah Alfian, ia pasti akan menyodorkan Riana. Sayang sekali ia mengira yang mencari gadis perawan adalah Tuan Al. Si pria tua gendut, jelek dan menyeramkan itu. Aileen sialan. Kenapa dia seberuntung ini? Melahirkan anak untuk keluarga dermawan. Padahal seharusnya Riana yang ada di posisi itu. Alfian masih terduduk seorang diri di ruang baca sambil memainkan ponsel, memikirkan banyak hal aneh yang ia temukan. Alfian adalah tipe orang yang memiliki ketelitian tinggi. Sikap dan jawaban Binana tadi cukup menyita perhatiannya. Binana sempat menyebut putrinya dengan panggilan Ria, yang akhirnya terpotong begitu saja. Dilanjutkan dengan sikapnya yang tiba-tiba gelagapan. Ia meraih ponsel dan menghubungi Bara, yang merupakan informan terbaik yang dimilikinya. Selain setia, Bara juga sangat teliti dan dapat diandalkan untuk mencari informasi tersembunyi. Hingga ke lubang semut sekalipun. Ya bos, suara Bara terdengar di ujung telepon. Kamu sibuk? Hening, sepertinya Bara terkejut. Sejak kapan Tuan Alfian sopan bertanya? Biasanya ia akan langsung memberi perintah dengan bebas bak jalan tol yang mulus. Tidak juga, saya sedang berada di klub malam milik Mami Viola. Sedang apa kamu di sana? Tanya Alfian curiga. Kan Anda yang meminta saya mencari tahu apapun tentang Nona Aileen. Alfian tertawa sinis. Tentu saja ia hafal dengan kebiasaan Bara dan apa saja yang disukai anak buahnya itu. Kamu sedang cari informasi tentang Aileen atau sedang menikmati pemandangan segar di sana? Atau sedang menikmati pemandangan segar di sana? Ketahuan ya, barang bagus itu sayang kalau dilewatkan. Jawaban polos Bara membuat Alfian mendesah kesal. Aku ada tugas yang lebih penting untukmu daripada hanya sekedar melihat wanita berpakaian sekurang bahan. Bara menelan saliva. Tuannya ini memang luar biasa. Tahu saja isi hatinya yang tersembunyi. Bara memang senang ke klub malam untuk bisa melihat wanita-wanita cantik. Saya siap bos, ada tugas apa? Aku ingin kamu mengikuti Binana. Cari tahu dia tinggal di mana dan bersama siapa. Kenapa harus Binana? Tanyanya dengan kerutan tipis di antara kedua alisnya. Sudah, jangan banyak tanya. Baik, saya akan kerjakan sesuai keinginan Anda.
Alfian memutus panggilan setelahnya, duduk sejenak sambil membuka galeri ponsel dan menatap foto putranya yang sedang terlelap. Tadi saat di rumah sakit, ia diam-diam mengambil fotonya. Menggemaskan sekali. Ada senyum tipis di bibirnya. Ujung jari telunjuknya bergerak mengusap layar seolah sedang membelai wajah putranya. Boy Alfiano Darmawan, gumam laki-laki itu. Boy adalah nama panggilan yang sengaja ia sematkan untuk anak lelaki itu. Entah mengapa memandangi potret baby boy saja sudah membuat Alfian dikepung rindu. Ia tersenyum tipis kemudian memasukkan ponsel ke saku blazernya dan berjalan keluar dari ruangan. Alfian beranjak menuju lantai 2. Aktivitas hari ini benar-benar menguras tenaga. Mungkin ia butuh berendam di air hangat untuk menyegarkan tubuhnya. Saat sedang berjalan menuju kamarnya yang terletak di bagian paling ujung, langkahnya terhenti sejenak saat mendengar suara isak tangis. Perlahan Alfian mendekat ke arah pintu yang terbuka sedikit, mengintip ke dalam demi memastikan benar Oma sedang terduduk di tepi tempat tidur sambil menangis. Alfian yakin penyebabnya sama dengan hal yang membuat Mama murka tadi. Alfian memilih mengetuk pintu membuat Oma menatap ke arah sumber suara. Namun wanita renta itu langsung membuang muka dengan kesal kala mendapati cucunya berdiri di ambang pintu. "Oma?" Alfian melangkah masuk dan berjongkok tepat di hadapan omanya. Oma yang masih terisak-isak menyeka pipinya yang basah dengan tisu. Ia bahkan terlihat enggan menatap cucunya itu. "Tega sekali kamu melakukan semua ini, Alfian. Kamu itu cucu kebanggaan Oma. Bisa-bisanya kamu mencoreng nama baik keluarga kita." Alfian menarik nafas dalam. Apapun resikonya, ia harus memberi pengertian kepada Oma. "Aku meminta maaf, Oma. Aku juga tidak tahu kalau jadinya akan seperti ini." Mendengar ucapan Alfian, air mata Oma Titin semakin menganak sungai. Ia bahkan butuh beberapa menit untuk dapat menghentikan tangisnya. "Oma memang pernah bilang mau cepat punya cicit dari kamu. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Kalaupun harus anak hasil hubungan di luar nikah, kenapa harus dengan wanita malam? Oma tidak mau punya cucu anak haram." Hati Alfian seakan diremas mendengar kata anak haram yang disematkan Oma. Jika saja orang lain yang mengatakan itu, mungkin kepalanya akan ditinju Alfian. Namun Alfian mendengar kalimat menyakitkan itu justru dari omanya sendiri.
wanita yang membesarkannya dengan penuh kasih. Oma, dia anakku. Dia lahir dalam keadaan bersih tanpa dosa. Bagaimana Oma bisa menyebut dia anak haram? Balas Alfian tak terima. Hampir saja ia membentak Oma. Beruntung Alfian masih memiliki kewarasan dan kesadaran yang utuh. Lagi air mata Oma berderai. Apalagi setelah mendengar nada marah dari setiap kata yang terlontar dari bibir Alfian. Pokoknya Oma tidak akan pernah mau menerima anak itu, sekalipun dia anak kandung kamu. Tangan Alfian terkepal semakin kuat, namun berusaha menekan amarahnya. Ia tidak ingin terlibat pertengkaran dengan Oma. Terlebih usia Oma sekarang tidak muda lagi. Emosi yang tidak stabil bisa mempengaruhi kesehatannya. Anakku tidak salah Oma, aku yang bersalah. Oke, bayi itu tidak salah, tapi ibunya yang salah dan sudah menjebak kamu. Aileen juga tidak sepenuhnya bersalah. Aku yang membeli Aileen malam itu dan memaksanya. Pokoknya kamu tidak boleh menikahi wanita itu. Apa kata orang? Kalau kamu menikahi wanita malam, tinggalkan dia dan anaknya. Beri uang dalam jumlah yang banyak. Kamu masih bisa punya wanita yang lebih terhormat nantinya. Sepasang mata Alfian terpejam. Mendadak dadanya terasa sesesak. Seakan udara dalam ruangan itu tak cukup baginya untuk bernafas. Aku tidak bisa, Oma. Aku akan tetap menikahi Aileen. Kalau begitu kamu harus memilih antara keluarga dan wanita. Suara serak Oma menggema ke setiap sudut. Jangan memberi aku pilihan seperti itu, Oma. Karena Oma akan sakit kalau tahu apa yang kupilih. Ya, tentu saja kamu tetap akan memilih perempuan itu. Karena dia sudah berhasil memperalat kamu. Cukup, Oma. Aileen bukan orang seperti itu. Kesabaran Alfian akhirnya pupus juga. Tidak masalah, Oma mau terima Aileen atau tidak. Aku tetap akan menikahi dia. Kamu sudah benar-benar dalam kendali perempuan itu. Tidak ingin terlibat perdebatan lebih jauh dengan Oma, Alfian memilih bangkit dari posisi jongkoknya, kemudian segera keluar dari kamar Oma. Ia tak yakin akan bisa mengontrol emosi jika terus berdebat dengan Oma. Terlebih, Oma terang-terangan menentang perencananya pernikahan dengan Aileen. Begitu masuk ke kamar pribadinya, ia langsung menanggalkan seluruh pakaian dan beranjak menuju kamar mandi. Menyandarkan kepala di bathtub, Alfian menatap manar langit-langit kamar mandi. Bayang-bayang Aileen dan juga putranya bermunculan dalam ingatannya. Jika bersikukuh mempertahankan Aileen dan Boy, ia harus melawan seluruh keluarga Darmawan.
termasuk mama dan oma. Alfian tidak ingin putranya hidup dengan menanggung kebencian dari orang-orang. Ia akan memastikan anaknya tumbuh dalam limpahan kasih sayang. Dan Alfian akan melakukan apapun itu. Pagi-pagi sekali Alfian sudah keluar kamar. Jika biasanya di pagi hari ia mengenakan setelan pakaian kerja, pagi ini cukup berbeda. Ia terlihat santai dengan celana jeans dan kemeja berlengan pendek dan juga sepatu sneaker. Ia menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Pagi ini ada janji penting dengan seorang dokter. "Mau kemana kamu sepagi ini?" Sapaan mama menghentikan langkah Alfian sejenak. Ia menoleh ke sumber suara. Mama terlihat sedang duduk di ruangan televisi dengan sebuah majalah di bangkuannya. "Mau ke rumah sakit, Mah?" Mama Feni memejamkan mata kesal. Majalah di tangannya ia letakkan ke meja dengan kasar. "Ke rumah sakit? Menemui wanita itu lagi? Memangnya kenapa, Mah?" "Aileen sendirian di sana dan dia tidak punya siapa-siapa." "Itu urusan dia," ujar Mama Feni ketus. "Mama benar-benar tidak yakin kalau bayi itu anak kamu." "Apa perlu aku buktikan dengan tes DNA?" tantang Alfian. Mama tergugu melihat keyakinan penuh dari putranya itu. Seakan tiada lagi keraguan dalam dirinya akan darah siapa yang mengalir pada tubuh bayi kecil itu. "Baik, Mama tunggu hasil tes DNA-nya. Mungkin dengan itu mata kamu akan terbuka dan bisa menilai wanita itu dengan benar." Alfian tak menanggapi ucapan mamanya. "Mama, Aileen sendirian di sana dan dia tidak punya siapa-siapa." "Itu urusan dia," ujar Mama Feni ketus. "Mama benar-benar tidak yakin kalau bayi itu anak kamu." "Apa perlu aku buktikan dengan tes DNA?" tantang Alfian. Mama tergugu melihat keyakinan penuh dari putranya itu. Seakan tiada lagi keraguan dalam dirinya akan darah siapa yang mengalir pada tubuh bayi kecil itu. "Baik, Mama tunggu hasil tes DNA-nya. Mungkin dengan itu mata kamu akan terbuka dan bisa menilai wanita itu dengan benar." Alfian tak menanggapi ucapan mamanya. Ia melirik arah jarum jam yang melingkar di pergelangan tangan. "Maaf, Mah, aku buru-buru, nanti saja kalau mau bicara lagi," ucap Alfian menyudahi pembicaraan. "Alfian, tunggu. Mama belum selesai bicara," panggil Mama Feni, namun Alfian tidak peduli. Ia terus melangkah keluar. Di depan tampak seorang sopir sedang membersihkan mobilnya dari debu. Begitu Alfian mendekat, pria berusia kira-kira 40 tahunan itu menyerahkan kunci mobil. "Terima kasih." Tidak mudah bagi Riana untuk menerima kenyataan bahwa lelaki yang selama ini ia incar ternyata telah menghabiskan malam dengan adik tirinya sendiri.
Terlebih sekarang Aileen telah melahirkan seorang anak laki-laki. Boleh dikata Riana sangat menyesal telah menjebak Alfian malam itu dengan memasukkan obat perangsang ke dalam minumannya. Seharusnya ia bisa bersabar dan melakukannya di luar kota. Toh saat itu mereka memang berencana keluar kota berdua. Sayang, rencana itu harus batal. Pagi ini Riana sengaja menyambangi Mama Feni. Beruntung Alfian sudah pergi sehingga keduanya lebih leluasa berbicara. Alfian nekat mau menikahi wanita itu, Riana. Ucap Mama Feni tampak sangat putus asa. Riana menyeka air mata yang terus mengalir membasahi kedua sisi pipinya. Aku kurang apa sih sama Alfian? Kenapa Alfian tega melakukan semua ini? Aku jauh lebih cantik, lebih berkelas dan lebih layak. Kamu tenang saja. Mama tidak akan pernah menyetujui keputusan Alfian itu. Aileen itu bukan perempuan baik-baik, Ma. Aku tahu siapa dia. Dia tidak lebih dari seorang wanita malam. Apa Mama mau punya menantu seperti itu? Tentu saja tidak, amit-amit. Ucap Mama Feni sambil bergidik ngeri. Membayangkan hal itu saja rasanya tak sanggup. Mami aku minta aku ikut ke luar negeri, Ma. Mami kecewa dengan sikap Alfian. Katanya Mami mau jodohkan aku dengan anak temannya aja. Apa Mami kamu sudah kembali ke luar negeri, sayang? Riana mengangguk pelan. Mami tidak bisa berlama-lama di sini. Mama Feni turut prihatin menatap gadis itu. Kamu sabar ya sayang. Pokoknya Mama akan menolak keputusan Alfian untuk menikahi perempuan itu. Makasih ya, Ma. Riana menyandarkan kepalanya di bahu wanita itu. Tangisnya pecah pagi itu. Kini ia sedang memikirkan sebuah rencana untuk menyingkirkan Aileen. Ma, bagaimana kalau nanti Mama temui perempuan itu? Kalau Mama yang bicara, dia pasti akan sadar diri dan pergi meninggalkan Alfian. Kamu yakin? Riana mengangguk penuh keyakinan. Ia akan melakukan apapun demi mencegah Alfian menikahi Aileen. Meskipun harus menghasut Mama Feni terlebih dulu. Kamu benar juga sih. Sepertinya Mama memang harus turun tangan dalam masalah ini. Riana menyembunyikan senyum penuh makna. Mama Feni benar-benar sudah dalam genggamannya. Benar saja, setelah bicara panjang lebar dengan Riana, Mama Feni memutuskan untuk bertolak ke rumah sakit demi menemui Aileen. Berbekal alamat rumah sakit dan juga nomor kamar yang diinformasikan Riana, kemarin Riana diam-diam mengikuti Gali saat keluar kantor.
Ternyata Gali memang menuju rumah sakit bersalin. Riana bahkan mengikuti Gali sampai ke ruang perawatan. Mama Feni sudah dalam perjalanan menuju rumah sakit diantar sopir. Demi mencegah kecurigaan Alfian, Riana menyarankan agar Mama pergi seorang diri dan Riana pura-pura tidak tahu. Sungguh Riana memang wanita licik yang dapat memanfaatkan kepolosan Mama Feni. Ia juga berhasil mencuci otak Mama Feni dan menanamkan bibit kebencian dalam hati wanita itu. "Langsung ke rumah sakit, Bu?" tanya sang sopir. "Iya, Mang. Langsung ke rumah sakit saja," jawab Mama Feni sambil memainkan ponselnya. Mobil melaju pelan pagi itu. Mereka sedang melewati sebuah pasar tradisional. Beberapa mobil memarkirkan kendaraan di sisi jalan, menciptakan kemacetan panjang. Rasanya Mama Feni sudah tidak sabar untuk sampai ke rumah sakit dan memberi peringatan kepada Aileen untuk menjauhi putranya. Namun sesuatu yang tak terduga berhasil mencuri perhatian Mama Feni. Wanita itu melirik ke arah pasar. "Apa aku salah lihat?" Mama Feni mencoba menajamkan penglihatannya. Hal yang membuat kedua bola matanya melotot seketika. Bagaimana tidak? Di sana terlihat sosok wanita yang sangat mirip dengan Jeng Trisa, maminya Riana. Apa mungkin hanya mirip ya? Mama Feni meyakinkan dirinya. Toh manusia mirip satu sama lain itu adalah hal yang wajar. Lagi pula penampilan wanita di dalam pasar dengan Jeng Trisa sangat berbeda. Jeng Trisa wanita berkelas, sedangkan wanita yang dilihatnya sekarang ibu yang mungkin sedang berjualan di pasar. Tapi memang benar-benar mirip sih. Penasaran, Mama Feni turun dari mobil, melangkahkan kakinya semakin mendekat. Sosok wanita di depan sana memiliki kemiripan hampir sempurna dengan Jeng Trisa. Mama Feni sampai meneliti dari ujung kaki ke ujung kepala. Wanita itu tampak sedang melayani pembeli. Kenapa bisa semirip ini? Bedanya hanya maminya Riana itu pengusaha tambang, sedangkan wanita yang di sana hanya penjual arang. Hal baik yang patut disyukuri Aileen adalah kondisi fisiknya membaik dalam waktu yang terbilang sangat cepat. Berada di ruangan VVIP membuatnya mendapat penanganan paripurna. Tentu saja, fasilitas dan pelayanan yang ia dapatkan jauh lebih baik dibanding pasien yang menempati ruangan biasa. Aileen mendebak bahwa Alfian mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk biaya rumah sakitnya. Hal yang membuat Aileen merasa takut. Di dunia ini tidak ada yang gratis, bukan? Akan ada harga yang harus dibayar untuk segala sesuatunya.
Kini Aileen sedang duduk di kursi roda menuju ruang bayi dengan diantar seorang perawat. Dokter menyarankan agar Aileen mulai menyusui bayinya. Si kecil sendiri sudah menunjukkan sangat banyak kemajuan. Tubuhnya sudah lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kata dokter sudah bisa keluar dari ruang inkubator dalam beberapa hari ke depan. Rasanya Aileen sudah tidak sabar untuk melihat dan memeluk putranya untuk pertama kali. Entah seperti apa wajahnya. Ia menunggu seorang petugas di ruang NICU untuk membawakan bayinya menuju ruang khusus untuk bayi menyusui. Untuk ibu menyusui, goblok. Untuk ibu un- untuk ibu menyusui. Dan saat malaikat kecil itu datang dengan digendong seorang perawat, Aileen tak kuasa membendung luapan air mata mengalir begitu saja membasahi pipi. Apalagi ketika melihat jarum infus menancap di pergelangan tangan kanan putranya. Ia gendong bayi kecil itu untuk pertama kali dan menatap wajahnya lekat-lekat. Tanpa terasa air mata mengalir semakin deras. Kenapa anak ini mirip sekali dengan Tuan Alfian? Pantas saja Tuan Alfian terus menanyakan siapa ayahnya. Aku harus bagaimana sekarang? Ia bergumam Ia bergumam dalam hati setelah mendapati kemiripan bayinya dengan Alfian. Alfian, Aileen mencoba menenangkan diri, sementara perawat mengajarinya cara menyusui bayi yang benar. Tidak sulit bagi Aileen untuk cepat paham, sebab seorang ibu memiliki naluri keibuan yang kuat. Kamu harus kuat ya sayang, bisik Aileen sambil membelai puncak kepala putranya. Beberapa menit ia habiskan di ruangan itu, rasanya waktu tersedia benar-benar tak cukup untuk melepas kerinduan. Hingga akhirnya Aileen harus rela melepas bayinya untuk kembali dibaringkan di dalam inkubator. Ia hanya memandangi bayi kecil itu dari jendela. Kita ke kita ke kita kita kembali kita kembali ke kamar sekarang, Bu, tanya sang perawat. Ya, Sus, balas Aileen. Setidaknya ia merasa lega sudah melihat bayinya. Sang perawat lantas mendorong kursi roda yang diduduki Aileen menuju kamar perawatannya. Ketika melewati salah satu ruangan, tanpa sengaja pendengarannya menangkap suara tak asing. Ya, itu suara Alfian yang sedang berbicara dengan seorang dokter. Aileen meminta perawat berhenti sejenak di depan ruangan itu. Tes DNA bisa dilakukan dengan menggunakan rambut atau mengambil sampel darah. Hasilnya akan keluar dalam beberapa hari.
Baik, dokter, terima kasih. Seketika bola mata Aileen membulat sempurna. Tubuhnya mendadak gemetar, perlahan rasa takut menjalar ke hati. Tidak, bagaimana kalau nanti hasilnya menunjukkan anakku identik dengannya? Dia pasti akan mengambilnya. Tolong antar saya ke kamar sekarang, Sus, pintanya. Baik, Bu. Begitu tiba di kamar, Aileen duduk dengan gelisah. Saat ini hatinya penuh dengan rasa takut. Pikirannya melayang memikirkan cara untuk melindungi bayinya dari cengkeraman Alfian. Dan ketakutan itu semakin bertambah dengan kehadiran Alfian yang muncul dari balik pintu. Aileen mencoba menyembunyikan air mata, tetapi terlambat karena Alfian sudah melihatnya lebih dulu. "Kamu menangis?" tanya lelaki itu. "Apa ada masalah?" "Tidak, Tuan. Saya tidak apa-apa," jawabnya ragu-ragu. Ada kerutan tipis pada kedua alis tebal Alfian. Ingin bertanya lebih dalam, namun ia sedang terdesak waktu. Beberapa menit lalu Gali tiba-tiba menghubungi dan meminta Alfian bertemu di suatu tempat. "Ya sudah kalau begitu, aku tidak bisa lama-lama. Ada yang harus aku urus pagi ini." Tak ada sahutan dari Aileen, ia hanya mendapat memandangi punggung tegap Alfian yang kemudian menghilang di balik pintu. Apa yang akan dia urus? Apa jangan-jangan dia sedang menyusun rencana untuk mengambil anakku? Selepas menemui Aileen, Alfian menuju sebuah kafe. Ia cukup penasaran dengan informasi yang dibawa Gali. Entah berita sepenting apa. Sebab tidak biasanya Gali mendesak seperti tadi. Tidak bia sebab sebab tidak biasanya Gali mendesak seperti tadi. Begitu memasuki kafe, terlihat Gali mengangkat sebelah tangannya. Alfian langsung mendekat dan duduk di kursi berhadapan dengan sepupunya itu. "Ada apa? Tumben mau ketemu pagi-pagi?" tanya Alfian sambil melirik menu yang tersedia di meja. Gali sudah memesan kopi hitam dan juga roti bakar yang memang menjadi menu sarapan kesukaan Alfian. Alfian langsung menyambar secangkir kopi, sementara Gali masih asik memainkan ponsel di tangannya. "Kamu tidak akan percaya dengan informasi yang aku bawa," ucap Gali. Dahi Alfian berkerut tipis